Kalau lu pikir sekali nonton Paprika aja udah cukup, siap-siap otak lu yang bakal meledak. Ini tuh bukan anime biasa. Ini tuh film terakhir dari Satoshi Kon sebelum dia meninggal di tahun 2010. Paprika ngebuat batas mimpi dan realita itu jadi geser gitu. Nonton anime ini tuh bakal bikin lu kebingungan, susah ngebedain mana yang kenyataan dan mana yang mimpi. Segitunya memang semembingungkan itu anime ini tuh. It's showtime! Yo, balik lagi di Skill Hub. Kali ini gue bakal bahas anime Paprika. Ini udah pernah gue janjiin sebelumnya di Oktober ya, anjing 8 bulan deh. Ini utang nih, gue yang bikin polling, udah di polling sama orang. Nah sekarang baru ada kesempatannya, dan gue kemarin nonton lagi soalnya. Bayangin kalau lu bisa ngejelajahin mimpi orang lain plus mimpinya bisa lu tonton kayak lu lagi nonton live streaming di komputer. Itulah konsep dibalik alat bernama DC Mini, alat canggih buatan ilmuwan jenius yang bernama Atsuko Chiba dan Kosaku Tokita. Tujuan alat ini dibuat tuh sebenarnya untuk keperluan pengobatan gitu, penyembuhan gangguan jiwa atau mental lewat terapi mimpi. Tapi ternyata masalah selanjutnya tuh datang ketika alat DC Mini ini dicuri dan orang-orang sekitar tuh mulai bertingkah aneh, di mana batas antara mimpi sama kenyataan tuh udah mulai kabur. Ada orang-orang ngomong gak jelas, lari-lari di lorong sampai ke gitu. Ngeri kan? Para peneliti ini tuh mulai curiga kalau kejadian-kejadian aneh di sekitar mereka itu ya ulah dari si pencuri DC Mini ini yang menyalahgunakan kecanggihan alat tersebut gitu. Nah, bersama detektif Konakawa, mereka harus menelusuri dunia mimpi yang absurd dan penuh simbol demi menghentikan teror psikologis ini. Tapi gimana kalau mimpi kita ternyata bukan cuma sekedar mimpi? Sebelum gue lanjutin, gue mau disclaimer dulu. Kalau Satoshi Kon pernah bilang, penonton sudah terbiasa diperlakukan dengan baik, jadi saya sengaja memutus pola ini. Jadi jangan harap lu dapet hal-hal yang menyenangkan dari anime ini. Nonton ini tuh cuma bakal bikin lu kebingungan sampai stres sendiri gitu, bahkan mungkin trauma. Lu tuh bakal ngerasain ketegangan yang intens gitu, mimpi yang semula indah gitu berubah jadi neraka psikologis. Ini refleksi tentang seberapa rentannya kita diintervensi pikiran kita sendiri. Dan ya, ini selamat menikmati. Karakter-karakter ini tuh sebenarnya adalah nyawa gitu di dalam filmnya sendiri, kayak Mbak Atsuko Chiba gini atau Paprika. Dia tuh satu jiwa, dua persona. Chiba adalah logika, Paprika adalah imajinasi liar. Mereka bukan hanya karakter, tapi cermin keinginan terpendam kita di alam bawah sadar. Paprika itu alter ego yang pingin bebas. Ada detektif Konakawa, dia nih seorang detektif yang trauma dan bermimpi jadi sutradara, tapi gagal. Sekarang hidupnya tuh nyaris kosong sampai mimpi itu akhirnya ngebantu dia hadapin masa lalu. Atau kita, dia nih jenis introvert, ya meskipun sifatnya agak kanak-kanakan, tapi dia tuh nyiptain barang untuk nyelam ke alam mimpi orang lain gitu. Idenya brilian gitu. Dia nih salah satu karakter penting di film Paprika. Tentang animasinya, ini tuh transisi antara dunia mimpi dan dunia nyata tuh smooth banget gitu. Itu tuh kayak dibikin nggak tahu ini kapan realnya, kapan mimpinya, membingungkan gitu. Transisi yang mendadak ini tuh yang ditabrak-tabrakin. Mimpi kan suka berubah-berubah gitu ya. Jadi ini tuh bener-bener filmnya tuh ngewakilin apa yang terjadi di dunia mimpi gitu, buat kita jadi ngerasa relate. Apapun itu bisa terjadi dan secara tiba-tiba. Anime ini tuh kayak gitu, susah untuk memprediksi, selalu dibikin kaget. Ada satu scene yang paling nempel banget di gua pada saat parade benda mati dan binatang-binatang yang kayak semacam festival gitu. Mereka jalan bareng, meriah, ngeri sih. Terus masuk ke kota. Gua nggak tahu, mungkin ada orang yang bakal nggak nyaman dengan visual-visual kayak gini, bisa jadi gitu. Di adegan terakhir Paprika, ketika detektif Konakawa datang ke bioskop, itu tuh rasanya kayak Satoshi Kon tuh mau bilang kalau film itu sama fungsinya kayak mini DC.
kita sama-sama bisa masuk ke mimpi orang lain, cuma bedanya ini lewat layar. Film juga bisa merasuk ke dalam mimpi dan realita kita, bisa mempengaruhi kita dalam hal mengambil keputusan di dunia nyata. Sekuat itu gitu. Buat gua ending ini tuh memperkuat gagasan bahwa menonton film bukan cuma hiburan. Ia adalah dunia mimpi yang kita ciptakan sendiri dan bisa membentuk sudut pandang kita setelah layarnya mati gitu. Namun ya kita hanya perlu hati-hati saat film ini terlalu memikat gitu. Ya mirip kayak algoritma media sosial yang dirancang untuk menarik perhatian. Hiburan tuh bisa berubah jadi sebuah mimpi buruk yang menipu. Bahkan itu bisa menjebak cara berpikir kita. Dan ini tuh bikin Paprika bukan jadi sekedar tontonan, tapi wake up call psikologis lah. Hal lain yang keren dari film Paprika ini adalah dia tuh jadi inspirasi untuk salah satu film Hollywood yang berjudul The Inception. Sama-sama memiliki tema menyelam ke dunia mimpi gitu. Dan juga dunia mimpinya itu bisa mengubah realita. Bukan cuma viral, film Paprika ini juga ngeraih total 6 kemenangan dan 5 nominasi dari berbagai festival dan asosiasi kritikus internasional. Paprika juga diakui sebagai salah satu film paling berpengaruh dalam genre psikologi surreal. Paprika nggak cuma sukses secara kritik, tetapi juga menjadi warisan terakhir satu sikon yang memadukan kompleksitas narasi dengan animasi yang revolusioner. Paprika adalah karya terakhir dari satu sikon sebelum dia meninggal di tahun 2010. Ini tuh jadi salah satu andalan tema mimpi dan realita gitu. Anime yang bikin gitu bingung gitu. Gue sampai nonton Paprika 3 kali dan akhirnya tetap nggak ngerti. Di akhir dia selipkan teaser Dreaming Kids yang petunjuk ke proyek berikutnya gitu, atau itu tuh Dreaming Machine. Bahkan itu diliatin di film Paprika gitu, itu udah ada foreshadowingnya gitu, udah ada kayak mural di tembok itu. Nah itu tuh karakter-karakter yang bakal ada di film selanjutnya. Tapi sayangnya itu filmnya nggak pernah beres karena satu sikonnya keburu meninggal dunia gitu. Dan gue tantang lu para pecinta anime atau film-film misteri untuk nonton Paprika tanpa di pause atau diulang gitu. Sekali nonton gitu, apa lu bisa paham sama Paprika dengan sekali nonton? Ya tahu ya, gue sih enggak ya. Terus juga di kolom komentar bagian mana sih film Paprika yang bikin kepala lu meledak gitu, atau bikin lu trauma mungkin, atau bikin lu terganggu gitu ya. Thank you yang udah nonton video ini sampai akhir. Boleh lu like kalau lu suka dengan kontennya, lu share apa lagi boleh. Mohon maaf kalau ada salah kata, lu nyampein gue yang kurang tepat, lu juga bisa tegur gue di kolom komentar ya, bisa banget gitu. Thank you yang udah dukung channel gue sekarang sampai 800an subscriber gitu. Thank you yang udah komen, nge-like. Buat yang udah ngabisin waktunya untuk nonton konten gue, itu berharga banget buat gue. Jangan lupa di media sosial lain juga ada gue, di TikTok, di Instagram, server Discord. Kalau mau gabung boleh ke situ gitu. Boleh kita ngobrol-ngobrol. Dan juga ada link Saweria. Itu nggak tahu apa, tapi coba aja lo klik apa gitu, gue nggak tahu. Gokil, nikmati, pikirkan, dan hayati. Dah.